Siapa yang mau memberikan? Oke. Yang lain mempersiapkan pertanyaan, khususnya menyangkut apa yang telah dijelaskan oleh Pak Ustaz, menyangkut dengan implementasi akidah akhlak, terutama di dalam salat, apa yang telah dijelaskan tadi, mulai dari ini. Dan ada pertanyaan yang lain juga boleh, ya? Oke, silakan. Anda yang tidak bertanya berarti nanti saya yang akan bertanya sama yang tidak bertanya. Ya, yang tidak bertanya berarti nanti saya yang akan bertanya sama yang tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibatnya apabila seseorang yang tidak mempunyai akhlak bagi dirinya ataupun bagi masyarakat? Baik. Oke, apa akibatnya seseorang yang tidak mempunyai akhlak bagi dirinya serta bagi masyarakat? Oke, satu pertanyaan yang lain. Coba sebelah sini atau sebelah sini ada? Jadi dampak akhlak itu sangat luas bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Dengan akhlak bisa membawa dampak yang baik dan juga bisa membawa dampak yang buruk baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Nah, ada lagi yang mau menanyakan? Tidak ada ya? Yang single ini ada? Nah, oke, baiklah, kalau memang tidak ada, silakan Pak Ustaz untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Setelah ini, persiapkan beberapa pertanyaan lagi. Baiklah. Pertanyaan sebelah sana dimengerti tadi ya. Pertanyaan yang tadi ke situ dimengerti kan? Apa akibatnya kalau seandainya seseorang tidak punya akhlak? Apa akibatnya buat dirinya, buat masyarakatnya? Oke, itu harus didefinisikan dan harus dilihat modus operandinya seperti apa. Ya, modus operandinya yang terjadi karena penyebab dia tidak punya akhlak seperti apa. Dari situ nanti akan keluar akibatnya. Misalkan dia tidak punya akhlak semacam dia tidak patuh sama orang tua. Tidak patuhnya dia itu berefek panjang sampai karena tidak mau dibeli Honda, lalu orang tuanya diracun biar cepat bisa ambil hartanya. Seperti apa yang terjadi kemarin di Langsa, di Melabu, di mana lagi, Kuala Simpang. Ayahnya itu dibakar, terus ibunya itu dikasih racun. Nah, tega hatikah kalian itu seperti itu? Tidak tega. Saat sekarang ada detik-detik dan menit-menit, mungkin nanti Anda akan tega seperti itu di saat iblis sedang berada dalam lingkaran Anda. Nah, kalau misalkan efek dari tidak punya akhlak dia itu sampai membunuh, meracun orang tua, terutama bagi dirinya, neraka itu sudah terbuka lebar untuk dia. Kan? Di akhirat, neraka itu sudah terbuka lebar untuk dia. Di akhirat, di dunia Allah sudah menjanjikan dan Rasul sudah menyatakan itu. Kata-kata oh saja, la taqul lahuma uffin. Jangan katakan ah kepada ibu dan bapakmu. Fatimah coida. Lo balung tapi bade dah riung juga. Pen kade tapi itu kakak hana pen. Kata-kata itu di neraka sudah ditulis itu. Di pintu neraka. Nama Anda di pintu neraka sudah ditulis itu Fatimah. Kalau nanti setelah itu mungkin Anda ada minta maaf, ada istighfar, dihapus lagi namanya di pintu neraka. Ya. Di dunia Rasul juga sudah menjanjikan bahwa bagi yang durhaka kepada orang tua, matinya itu dengan cara su'ul khatimah. Murah itu. Su'ul khatimah. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun dia tidak keluar dari masjid, tasbih terus, istighfar terus, sembahyang terus.
karena satu faktor X saja. Waktu mati dia su'ul khatimah. Apa untung? Apa untungnya 60 tahun kita di masjid nggak keluar? Apa untungnya 27 kali kita ke tanah suci? Apa untungnya 1 miliar uang kita sedekahkan, bangun masjid, bangun rumah yatim, bangun ini, bangun itu, bangun rumah sakit? Apa untungnya? Kalau seandainya su'ul khatimah kita berakhir. Nah, orang yang durhaka kepada orang tua, yang akhlak tidak punya akhlak, dia di dunia nanti akan keluar dari dunia ini dengan su'ul khatimah. Itu janji Allah dan janji Rasul itu. Di efek rezeki, ini buat pribadi ya, di efek rezeki pribadi dia di dunia ini, Allah sudah haramkan nikmat-nikmat bagi dia. Jangan heran kalau misalkan orang tua kita sakit hati, apalagi kalau orang tua kita benar-benar bersabar sehingga untuk mengimplementasikan apa yang terkandung dalam hatinya hanya berhenti di nangis. Malam-malam dia nangis, ya Allah, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa anak saya cuma satu yang ini? Kok seperti itu dia? Orang tua kita hanya dengan nangis-nangis saja, sabar begitu. Rezeki kita itu Allah haramkan rezeki buat kita. Jangan heran kita buka tokonya nggak jalan, kita ke sawah padinya dimakan tikus, kita ke gunung tak pula bobi mawa waiku menggui. Jadi kemana-mana rezeki ini kita nggak dapat karena orang tua, durjana kita, bangsat kita kepada orang tua, durhaka kita itu telah membentengi semuanya. Nah itu di dunia. Terus buat masyarakat apa? Satu lagi buat sendirinya dulu. Anak yang membunuh orang tua itu dia bukan jadi ahli waris, paham? Ayahnya diracun, mamanya diracun, atau salah satunya diracun. Harta yang ada dari ayahnya itu tidak boleh ambil. Pembunuh haram ambil pusaka daripada dia. Ya, dan sebagainya. Terlalu banyak itu, terlalu berlapis-lapis dan bertali-tali apa yang efek bagi pribadi dia dan bagi masyarakat. Dan bagi masyarakat yang paling tentu ketika dia berada dalam lingkaran seperti itu, kalau misalkan orang-orang lain mencontohi dia seperti apa. Nah mungkin ini jadi pengantar saja, silakan bisa ditafsirkan sendiri ya. Waktu membaca. Terima kasih. Jadi banyak sekali efek akhlak. Efek akhlak terhadap pribadi kita, baik buruknya akhlak. Efek akhlak terhadap lingkungan. Nah, salah satunya dijelaskan Pak Ustaz, yang bahwa apabila akhlak kita tidak baik, ya, jadi pintu rezekinya itu sempit, ya. Nah, pintu rezeki kita sempit, orang tidak senang kita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ya, jadi kan tadi mama mengenal yo. Jadi mama saja gede kan. Saja gede kan. Saja mesti ibu nanti. Tapi anak dia malah aku lama dia tapi dia buka alah tapi mama ada juga dah yo. Tapi juga dah yo. Tapi menang gitu kan. Linya putusnya durhaka apa? Oke. Dari belakang tadi. Apa ya? Dia pun dah. Nanti kita. Oke, namanya siapa tadi? Siapa namanya? Zulfa. Jadi berada di Zulfa, mama tadi begini dari nah itulah. Kemudian ada orang dia apakah itu sudah termasuk durhaka? Sana ada lagi yang mau bertanya? Ada Pak. Oh ini ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak efek yang terjadi mengenai akhlak. Maka dari itu, bagaimana cara menjaga dan memelihara akhlak kita terhadap sesama manusia? Lagi. Banyak efek yang terjadi mengenai akhlak.
Maka dari itu, bagaimana cara menjaga dan memelihara akhlak kita terhadap sesama manusia? Jadi karena efek dari akhlak itu sangat banyak ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana cara menjaga, apalagi memelihara akhlak sesama manusia? Oke, bagaimana kira-kira cara kita menjaga akhlak dengan manusia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak terjadi hal-hal yang salah pengertian dan sebagainya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada? Sudah? Ada lagi? Baiklah, kita dengar dulu jawaban-jawaban ini. Oke. Baik, saya harap pada hari ini banyak pertanyaan ya. Maka ini saya jawab juga dengan panjang-panjang ya. Tadi dari sayangku Tulfa ya. Apa kita termasuk anak durhaka kalau seandainya perintah larangan ibu kita itu membuat hati kita marah, tapi mulut kita membisu gitu kan, nggak bilang apa-apa kan. Kalau disuruh iya ma, iya bang, iya apa, ya terus ya disuruh terus mami dia kebiri terus sana, pokoknya iya terus mami nanya iya ma mau kebiri, ya terus mami iya ma mau kebiri. Jadi seperti itu. Oke, kita tahu dulu bahwa Allah itu maha melihat dan maha mendengar ya. Maha mendengar itu sampai di mana? Sampai kepada detak jantungnya. Detak jantung kita, paru-paru memompa darah itu kan detak jantung itu kan. Anda itu nampak dengan Anda tuh? Kita sendiri tidak bisa dengar itu detak jantung itu tidak bisa dengar, tapi Allah bisa dengar itu. Jadi ketika hati kita ini marah untuk orang tua, Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu itu. Ya, yakin itu bahwa mulut kita boleh nggak bilang nggak marah sama orang tua, hati kita marah, Allah sudah tahu. Seharusnya apa yang kita harus hadirkan ini untuk orang tua? Bahu kita. Ya, kok buat bos kita cuma digaji sebulan 200.000 kita mau jadi disuruh bersihin toilet, mau disuruh bersihin tempat sepatu dia mau, disuruh bersihin kamar tidur dia mau, disuruh cuci piring dia mau, disuruh cuci gelas dia mau, hanya karena 200.000 satu bulan. Kenapa mama kita yang lahirkan? Kenapa mama kita yang kasih tubuh ini, ya, yang kasih tubuh kita hadir ke sini? Kok kita marah? Kalau untuk bos dengan 200.000 per bulan kita siap babukan diri, kita siap budakkan diri itu dia, kenapa buat orang tua kita marah? Ya, kenapa buat orang tua disuruh disuruh dabungu, disuruh rapingan? Kok kita marah? Nah, ini sama sekali tidak cocok. Dan kalau kita marah, konten Allah kepada kita itu tetap anak yang memurkai orang tuanya, dan tentu ganjaran durhaka itu ya sesuai levelnya. Tidak kita ucapkan apa-apapun, tidak kita ungkapkan dengan mulut yang kasar pun, dengan hati saja kita tetap namanya anak durhaka. Cuma durhaka itu di level berapa? Di level kalau misalkan yang itu level 1. Kalau misalkan tua jadi mulut, mak taunya perintah aja mak. Ini baru pulang kuliah, ini baru pulang SMK, tadi di sana bagian potong-potong leher itu sana. Potong-potong leher baju maksudnya mak. Baru pulang aja banyak kali perintah. Enggak, mau bobok dulu nih. Kalau keluar kalimat-kalimat seperti itu sudah berarti durhakanya level 2. Ya. Nah, tentu balasan Allah kepada kita juga sesuai dengan level durhaka itu. Oke? Terus, bagaimana menjaga akhlak kita? Bagaimana cara kita untuk menjaga akhlak dan memelihara akhlak? Tidak berefek ya. Kepada yang lebih luas, tidak berefek yang lebih luas. Karena akhlak tersebut punya efek yang luar biasa. Sangat luas. Baik, mungkin jurusnya seperti ini. Ya, kalau versi saya ya, jurusnya
Coba kita analogikan sedikit. Kenapa anak kecil, anak min usia 6 tahun, 7 tahun kan? Ini busuk bak boleh akhirnya. Dan dia. Dan Tuhan yang tadi itu buka punya teleponnya ada pertama, yang kedua di kumung, oleh ada kumung, ada ya belum. Tapi anak ni bak jumung ase kumung ini busuk di mana kaya Tuhan dia. Pakor karena dia tidak tahu betapa bahayanya ase kumung. Karena nggak tahu dia. Kalau dia tahu bahwa ada kumung itu kalau dibusuk, jangankan dibusuk, dia dipanggil saja, disenyum-senyum aja semasa itu. Sungguh dia tidak akan berani mendekat sama dia. Ya? Tapi karena dia tidak tahu, makanya dia berani. Oke, itulah akhlak. Ketika kita tidak tahu apa bahaya daripada perbuatan kita yang bejat itu, hati kita tidak terikat ke sana, sehingga kita terbawa mentalitas, hati, jantung, pikiran kita semua dibelenggu oleh iblis itu, oleh nafsu, kita dibawa ke sana. Maka untuk keluar dari bingkai itu, pola pikir ini dulu yang harus dididik. Makanya ayat pertama yang dulu itu apa? Iqra, baca dulu, telaah dulu, kaji dulu. Apa yang mau kau buat? Kaji dulu, telaah dulu itu apa efek buruknya, apa efek baiknya. Jadi langkah pertama untuk menjaga akhlak orang, ya, untuk menjaga itu otaknya itu dibersihin dulu, disemprot dulu ya. Semprot pakai apa? Pakai yang dibutuhkan. Ya tentu ilmu pengetahuan agama soal akhlak. Nah, seperti makna sembahyang tadi, makna ayat sembahyang tanamkan dulu ke dia apa ya? Terus misalkan kita mau bendung dia daripada efek akhlak bidang pergaulan bebas, kita kasih tahu dulu dia efek buruk dari pergaulan bebas itu apa, prosesnya seperti apa, nafsu iblis itu sistem kerjanya seperti apa. Dia datang sama si jantan, ya, sama siapa? Sama si jantan. Dia bilang, jurusnya, apain kamu dulu? Kamu tahu berapa modal hari ini yang sudah habis? Minyak Honda berapa? Kamu bawa dia ke sini, lincah berapa? Kuah tudai berapa? Bulkan berapa? Cendol berapa? Odol berapa? Spidol berapa? Dodol berapa? Itu dibisik sama si jantan. Terus dia bisik sama si betina, sama si ceweknya. Kamu ngapain begini? Bukankah kamu sini ada maksud? Nah, jadi langkah-langkah itu yang dikerjain sistem kerja iblis itu kita tanam dulu dia. Efek dia, kalau misalkan dia nanti terjerumus ke dalam dunia glamor, sampai-sampai dia persembahkan apa yang dia miliki yang paling mahal untuk orang yang murah. Efeknya apa? Bukankah nanti orang tuamu akan malu? Bukankah kamu akan lebih malu daripada orang tuamu? Bukankah kamu tidak akan berani sekolah? Bukankah kamu tidak akan berani kuliah? Bukankah kalau lagi sekolah kamu akan tinggalkan sekolah? Kalau kamu meninggalkan kampung, kamu akan lari kemana, ke Medan untuk menyembunyikan malu kamu itu? Itu salah satu. Nah itu caranya. Ya. Intinya apa? Akhlak apapun yang kita harus tanamkan kepada semua orang baik, akhlak mulutnya, akhlak matanya, akhlak hatinya, akhlak kakinya, akhlak tangannya, semuanya itu tanamkan dulu ilmu yang benar ya. Jangan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam itu kayak misalkan lagu siapa itu yang siapa namanya, lagunya kayak gini, yang cubit ai itu siapa namanya, cubit cubitan boleh nggak? Lagunya begini, lagunya duduk berdua boleh, jalan berdua boleh, makan berdua boleh, disuapin boleh, yang nggak boleh tidur berdua. Nah itu lagunya. Itu ajaran apa itu? Ajaran siapa itu? Ada mama dia tinggalin Quran yang lain selain yang Quran kita miliki, sehingga dia bilang sama pacarnya boleh duduk berdua, boleh ngomong berdua, boleh disuapin, boleh salam, yang nggak boleh tidur. Itu iblis dia itu. Oke? Itu cara pemeliharaan. Terus cara
Cara apa tadi? Cara menjaga. Cara pemeliharaan, dia cara pelihara supaya akhlak yang udah ada itu terus selamanya ada sama dia akhlak. Dia maka sering-sering kita rangkul untuk majelis taklim. Ada guru yang selalu mau membimbing dia. Karena ketika kita seseorang yang baik, kita melihat lonti sebagai lonti, selama-lama kita nggak akan pernah mau rangkul dia. Ya. Tapi coba yang kita tahu dia itu WTF, wanita tunanetra, wanita tunasusila. Yang kita tahu dia itu lonte. Tapi coba lihat di belakang dia itu ada malaikat yang sedang merangkul dia ke masjid. Nah, kita datang dia. Jangankan sampai 20 kali, mungkin 3 kali kita rangkul dia udah siap ke masjid. Nah, maka kita orang baik, tugas kita itu memperbaiki dunia dan lingkungan ini kepada arah yang lebih baik. Sekian. Iya. Nah, jadi kalau ada aku mau minum, silakan. Mau makan, silakan. Nah, itu ajaran-ajaran iblis. Nah, ini banyak nih. Seolah-olah apa? Seenak-enaknya saja. Dari depan seenak-enaknya saja, mencicir, mempentor, mempiskur ajaran-ajaran agama. Sehingga seperti itu dianggap sepele. Jalan bareng boleh, apa? Yang tidak boleh tidur bareng. Ya, tidur. Jadi ini yang pertama sekali bersabarlah. Kalau seandainya kita diberikan Allah ibu yang cerewet dalam bicaranya, cerewet dalam aturnya, ya. Nah, ini bersabar. Ya, ini ujian ya buat Anda, ujian buat kita semua, ujian buat anak semua, ya. Jangan apa merasa mudah marah. Kalau sempat kita terpancing untuk marah, karena banyak perintah, mungkin ada kan banyak kita yang cerewet atau kita yang cerewet. Ini ujian dari Allah. Nah, ingatlah, taatilah orang tuamu selama apa yang disuruh itu punya apa peran yang baik, punya manfaat yang baik. Kecuali orang tuamu itu mengajak kamu kepada jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Nah, ini baru ditinggalkan. Kalaupun dia mengajak yang baik, menyuruh yang baik dengan nada yang cerewet, maka bersabarlah. Nah, disinilah latihan puasa kita. Jangan sama-sama cerewet. Nah, ini yang bahaya. Ya, siapa tadi Ulfa ya? Ulfa ya tadi. Zulfa. Zulfa. Jadi ini mohon kita bersabar. Jangan sampai kita jadi durhaka. Apalagi yang diperintahkan itu berbuat baik buat kita, sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Cuman kita saja tidak mewafaqkan nafsu dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Sebenarnya tidak ada orang tua yang kadang-kadang kita capek segala macam di press untuk bekerja oleh orang tua. Itu semata-mata demi kemandirian kita. Ya kan? Nah, demi kemandirian kita. Nah, cuma ada cerewet itulah, itu nggak apa-apa, itu anggap saja coba. Nggak mungkin. Kemudian yang kedua, untuk apa menghindari efek ya. Nah, ini harus mengkaji sebab serta apa namanya efek itu sendiri. Nah, daripada akhlak-akhlak yang tidak bagus itu tentang hal-hal yang akan terjadi jauh di kemudian hari yang membawa dampak yang buruk bagi diri kita sendiri, dampak yang buruk bagi keluarga kita dan yang merugikan hidup kita sepanjang hayat. Ya kan? Nah, karena kita tidak mudah galau dan terlena. Jangan gara-gara melempar kacang yang harga kacangnya hanya 500 perak, ya kan? Akhirnya kacang yang mahal itu akan tergadaikan. Nah, gara-gara kacang yang begini 500 perak, jadi barang yang berharga hanya 15 hanya menyium-nyium hanya dalam tempo 5 menit 10 menit melayang, diterkam buaya-buaya dalam kosannya. Nah, ini harus dipikir berapa ini. Ya, saya jangan timbul depan. Yang 15 banyak, yang harganya
Nah, hanya dengan sebuah rayuan, apakah ini harus saya gadaikan?